Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Semoga antum selalu sehat ya. Pertama, sebelum kita belajar, jangan lupa berdoa terlebih dahulu. Kemudian, mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan nikmat panjang umur. Salat dan salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat Rasulullah di yaumil qiyamah. Amin. Pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar tentang seorang sahabat yang luar biasa yang bernama Abdullah bin Umar. Beliau adalah anak daripada Umar bin Khattab. Pas masa kecilnya, Abdullah bin Umar ini kemana-mana selalu ikut Rasulullah. Bahkan ketika perang Badar, Abdullah yang masih kecil ini pernah meminta izin Rasulullah untuk ikut perang Badar. Namun tidak diizinkan karena waktu itu Abdullah bin Umar masih kecil. Suatu kali Abdullah bin Umar ini pas masa dewasanya pernah ditawari menjadi hakim. Ketika Islam sudah berjaya, ditawari menjadi pejabat. Namun Abdullah bin Umar ini tidak ingin menerimanya, tidak mau menerima jabatannya karena menganggap bahwa dia tidak layak. Padahal Abdullah bin Umar ini adalah seorang sahabat yang luar biasa hebatnya. Sahabat yang selalu meniru sunnah-sunnah Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah berjalan, berdiri, duduk, tidur, kemudian hal yang lainnya selalu diikuti oleh Abdullah bin Umar. Luar biasa ya. Sesuatu yang sifatnya mubah itu diikuti oleh Abdullah bin Umar. Kenapa? Saking cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalam hal seperti itu aja ditiru, bagaimana yang lainnya? Tentu pasti ditiru. Nah, Abdullah bin Umar ini adalah sahabat yang dimuliakan, sahabat yang mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Bahkan Abdullah bin Umar ini sahabat atau perawi hadis yang terbanyak kedua setelah Abu Hurairah. Antum tahu, suatu kali Abdullah bin Umar ini pernah bermimpi. Apa mimpinya? Antum tahu? Nah, waktu itu Abdullah bin Umar ketika Rasulullah masih hidup, dia bercerita, "Saya bermimpi seolah-olah di tanganku ada selembar kain bludru." Kain bludru itu kain yang halus sekali. Tempat mana saja yang saya ingin di surga, maka bludru itu akan menerbangkanku di sana. Kemudian Hafsah saudaranya menceritakan mimpi tersebut kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kira-kira apa kata sang Nabi? Kemudian sang Nabi berkata, "Abdullah akan menjadi laki-laki yang paling utama masuk surga seandainya dia sering sholat malam dan banyak melakukannya." Kira-kira apa respon dari Abdullah bin Umar? Tentu bahagia sekali, dia senang karena dia dikabarkan dengan kabar yang luar biasa. Antum tahu, semenjak itu hingga ujung usianya, hingga wafatnya, Abdullah bin Umar ini tidak pernah meninggalkan sholat malam atau qiyamul lail. Mau sholat, mau bermukim, mau musafir, dia tetap melaksanakannya. Jadi keutamaan qiyamul lail ini luar biasa, bisa mengantarkan seseorang masuk ke dalam surga. Bahkan dalam sebuah hadis bahwa istri Nabi yaitu Hafsah binti Umar tadi, adiknya Abdullah, saudaranya Abdullah bin Umar, ini pernah berkata mengenai Abdullah bin Umar, "Sebaik-baik orang adalah Abdullah," maksudnya Ibnu Umar, "seandainya ia mau melaksanakan sholat malam." Salim mengatakan,
Setelah dikatakan seperti itu, Abdullah bin Umar tidak pernah lagi tidur di waktu malam kecuali sedikit. Hadis riwayat Muslim nomor 240-2479, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Maka pantas sekali jika Abdullah bin Umar ini termasuk sahabat-sahabat yang lain, ada Abu Bakar yang selalu menangis ketika sholat wajib maupun sholat sunnah dan selalu halus hatinya. Kemudian Umar bin Khattab, Utsman, Ali, dan banyak sahabat yang melaksanakan qiyamul lail. Mereka sangat rajin melaksanakan sholat sunnah, salah satunya adalah sholat sunnah qiyamul lail, di mana ini juga diperintahkan di dalam Quran surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Jadi ikhwan dan akhwat rahimakumullah, di dalam surat Al-Isra ayat 79 ini dikabarkan bahwa barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah, di hadapan manusia, maka sholat tahajud. Maka Allah akan memberikan itu semua dengan mudah tentunya. Bahkan jika antum sebagai penghafal Quran, maka akan dimudahkan untuk menghafalnya. Dikuatkan hafalannya, dikuatkan lisannya, dan keyakinannya kepada Islam. Semoga antum dan ustadz dan orang-orang yang mendengarkan ini menjadi orang-orang yang melaksanakan sunnah-sunnah Rasulullah yang tadi saya sebutkan, mengikuti para sahabat, mengikuti orang-orang solih setelahnya. Baik, itu saja dari Ustadz Edi. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah nanti antum bisa melaksanakan tugas, yaitu menghafalkan ayat Al-Isra tadi. Sekian dari Ustadz Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.